Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas 5 murid Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah Allah telah memberikan keistimewaan kepada mereka? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, atau Kiai Khalil Bangkalan. Beliau dikenal sebagai mahaguru para ulama dan kiai di Indonesia. Dikatakan begitu, sebab beliau sukses mencetak banyak ulama yang berpengaruh di Nusantara. Di antara beberapa murid beliau yang menjadi ulama masyhur di Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Syamsul Arifin, dan masih ada banyak lagi. Bahkan, nama keempat murid beliau tadi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sungguh, sangat beruntunglah bagi mereka yang telah mendapatkan didikan langsung dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Dalam pembahasan kali ini, telah kami rangkumkan 5 sosok murid Kiai Khalil beserta kisah-kisahnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan sosok pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yang kini menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871, di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Diketahui, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Beliau belajar agama Islam dari ayahnya, dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam, yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. Pada perkembangannya, NU tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia. Terutama di kalangan pondok pesantren, yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati. Hingga pada akhirnya, beliau meninggal pada tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar, juga karena kesolehan, serta kedekatannya dengan Allah, maka tak mengherankan jika beliau memiliki sejumlah karomah. Sejumlah karomah tersebut diantaranya ditulis Muhammad Abror Rosyidin dalam tebuireng.online. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat, sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Ada beberapa karomah yang pernah dipersaksikan oleh orang lain maupun santri beliau. Kisah ini didapat dari hasil wawancara dengan beberapa santri Kiai Hasyim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, dan beberapa santri lainnya. Berikut kisah-kisahnya. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Menurut kesaksian Kiai Abu Bakar, Kiai Hasyim dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Pada suatu saat ia berangkat dari rumah ke pondok dengan berjalan kaki. Kebetulan ia melewati kawasan prostitusi dekat pondok,
yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Pada saat itu, ia tiba-tiba menggumam dalam hati, bisa-bisanya tempat seperti ini berada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang, yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Bahkan saat itu, ia juga ditawari. Beberapa kali dalam benaknya berkata, bisa-bisanya dekat pondok Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih muda, jelas pikiran mudah sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pada pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan para santri. Abu Bakar Muda juga ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun, pada terakhir pembahasannya beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Begini anak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbahnya. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar Muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum, oleh Kiai Hashim. Padahal santri lain tidak tahu, bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi, tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pada pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong, biasanya ia pulang setelah sholat duhur. Tiba-tiba terbersit pikirannya, untuk tidak ikut sholat jamaah, dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba, ia dipegang oleh Kiai Hashim, dan diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu. Dan santri Abu Bakar diminta Kiai Hashim untuk sholat berjamaah di pondok dahulu. Jangan pulang dulu, ikut jamaah zuhur dulu, ucap Kiai Hashim. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah kelas dengan wiridnya. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, seorang guru nahwu pada zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini dikenal sebagai santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes, yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin, yang juga seorang santri senior di Tebu Ireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke rumah Kiai Hashim yang berada di dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan, agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Setibanya di rumah beliau, Kiai Hashim kemudian bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah mengerjakan sholat, apa belum? Akan tetapi, Kang Tahmid ternyata berbohong, dan mengatakan sudah mengerjakan sholat. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu, dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana kamu sholat dulu, perintah Kiai Hashim. Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum mengerjakan sholat. Ia pun menjadi gemetar, dan tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Badannya terasa alot, serta berasanya panas dingin. Keringat pun mengucur begitu deras dari tubuhnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu. Lain kali, jangan gugup dan berbohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Maka, segeralah ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja hal ini bukan kebetulan, dan bukan juga Kiai Hashim menebak-nebak. Karena, beliau diketahui memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik, maupun metafisik. Di kesaksian yang lain, juga ada kisah yang menunjukkan tentang salah satu karomah dari Kiai Hashim.
Kebetulan, pada suatu saat tim Ponpes Tebu Ireng pernah mewawancarai seorang santri Kiai Hashim. Ternyata, santri tersebut dahulunya adalah seorang santri Kalong. Rumahnya berada di Cukir, dan rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Sebab tim Tebu Ireng bertemu dengan beliau, karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK, dalam rangka 120 tahun Tebu Ireng. Beliau namanya Ahmad Thaib. Beliau jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaiannya yang biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat, si Thaib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba, Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa nak, kok melamun?" Ahmad Thaib menjawab, "Itu Kiai, rumah saya miring." Akhirnya, Kiai Hashim mengajak Ahmad Thaib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Alhamdulillah. Rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Thaib terkejut sambil senang. Ahmad Thaib sungguh terkejut, karena merasa hal yang barusan dialaminya seperti sebuah keajaiban. Dengan hanya digoyang-goyang menggunakan tangan saja, rumah yang asalnya miring bisa seketika menjadi lurus. Sebab, kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal, dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, Ahmad Thaib merasa senang dan gembira, karena rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Menurut Mbah Ahmad Thaib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Ada satu lagi kesaksian dari Kiai Abu Bakar, tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Saat itu, santri ini pernah dibuat heran, takjub, hingga merasa ngeri. Pada masa penjajahan Belanda, di depan pondok pesantren Tebu Ireng terdapat rel kereta, yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun, terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu, untuk kemudian digiling di pabrik gula Cukir. Suatu saat, lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling itu mendadak terguling. Sehingga, tebu-tebu yang ada di dalamnya pun berhamburan. Mengetahui itu, para santri pun berhamburan mengambil tebu itu. Murka dengan kelakuan para santri, maka mandor Belanda itu datang, dan memukuli mereka. Setelah kejadian itu, berita pemukulan santri itu sampai di telinga Kiai Hashim, yang membuat sang Kiai marah besar. Kiai Hashim kemudian mendatangi pabrik tersebut, dan menuju sebuah mesin penggilingannya. Saat itu, penggilingan di sana memang sangat sibuk sekali. Diketahui, pabrik gula Cukir termasuk pabrik gula yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, tiba-tiba Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau kinang dari mulutnya. Lalu dilemparkannya masuk ke dalam mesin penggilingan itu. Subhanallah. Dengan izin Allah, tiba-tiba mesin penggilingan tebu itu pun seketika berhenti dan padam. Setelah kejadian itu, Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik pun tidak bisa beroperasi, sehingga pabrik menjadi rugi besar. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, semuanya menjadi kering. Teknisi yang ada pun tak mampu memperbaikinya. Hingga pada akhirnya, pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim, dan meminta maaf kepada beliau. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis. Di kisah yang lain, ketika Kiai Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Kiai Kholil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Kiai Kholil kedatangan tamu dari Jawa, dan kebetulan dia seorang kiai. Namun, sang kiai Jawa tersebut santrinya tak sampai ratusan, dan hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Kiai Kholil. Sang tamu berkata, "Kiai Kholil, niat saya datang ke sini, pertama untuk silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh.
Apalagi, usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Jika Kiai ada, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya. Tanpa berpikir panjang, Kiai Kholil langsung memanggil Kiai Hashim, yang ada di belakang rumah beliau. Saat itu, kebetulan Kiai Hashim sedang mengurusi kuda. Spontan, Kiai Hashim yang mendengar suara gurunya memanggil, beliau langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. Tanpa banyak tanya lagi, Kiai Hashim langsung diam merunduk. Kemudian Kiai Kholil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Sang tamu pun terkejut tegang, dan tak habis pikir, sambil bergumam dalam hatinya, "Mana mungkin, santri seperti ini kelak akan mengurus pesantrenku. Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain, Kiai Hashim pun terkejut pula, sambil ia bergumam dalam hatinya, "Mana mungkin, Kiai Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia, alim, dan berwibawa, dan santrinya banyak ini." Kiai Kholil lalu menyambung dawuhnya, atas apa yang keduanya pikirkan. Kiai Kholil berkata, "Sudahlah. Kamu pulang saja, dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim, kembalilah kamu ke belakang." Kiai Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau, serta perasaan yang galau. Ia sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya, atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu?" Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung, semua perasaan itu terus berkecamuk dalam pikiran Kiai Hashim. Di saat-saat seperti itulah, hidayah Allah ditampakkan. Kiai Hashim teringat, di mana suatu hari saat Kiai Kholil mengajar kitab, beliau dawuh sederhana, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya." Dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam, hingga menjelang subuh. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Kiai Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh, ternyata beliau ketiduran. Dan hal ajaib terjadi saat itu. Yang mana, dalam mimpi tidur sekejapnya itu, ternyata beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari. Dalam mimpinya, Imam Bukhari mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun, serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya, beliau bertemu Imam Syafi'i, dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai madhab selama 40 tahun lamanya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Di malam ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali, dan Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya. Namun, saat itu tidak ada kesempatan baginya. Saat itu beliau justru sudah disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua, untuk segera melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat, hingga sampai di tempat tujuan, langsung dilakukannya akad nikah. Selesai itu, Kiai Kholil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Kiai Kholil, mulai dari Bangkalan, hingga mereka sampai di tempat akad pernikahan. Hingga ketika Kiai Kholil hendak pulang, beliau dawuh kepada Kiai Hashim beserta mertuanya, yang saat itu disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kiai Kholil berpesan, "Hashim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Dan ikutilah ulamanya Allah, agar kamu selamat. Allah pasti bersamamu." Kepada mertua Kiai Hashim beliau juga berpesan, "Jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah ngaji 120 tahun lamanya."
Baik Kiai Hashim, mertua, dan para tamu tidak begitu paham, serta kebingungan dalam menafsiri dawuh Kiai Kholil. Karena, mereka berpikir hal itu tidak masuk akal. Memangnya mulai kapan ngajinya sampai 120 tahun? Sementara, usia Kiai Hashim saja belum sampai 50 tahun. Ucap mereka dalam hati. Kemudian, Kiai Kholil pun balik ke Bangkalan. Esok harinya, Kiai Hashim diuji mertuanya. Sang mertua ingin membuktikan, seberapa alimkah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Kiai Hashim pun nampak agak gugup saat berada di masjid. Sementara, di tempat yang biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Dan segala keperluan sudah disiapkan, untuk keberlangsungan ujian membaca kitab. Keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya, Kiai Hashim dapat langsung membaca dengan fasih. Beliau bahkan hafal di luar kepala, serta mampu membahasnya, layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Dan dari semua itu, tak satu pun ada yang salah dari beliau. Para ustadz dan santri senior awalnya tidak yakin dengan kemampuan beliau pun. Setelah mengetahui kemampuan beliau, mereka seketika berubah menjadi takjub. Beliau pun ikut-ikut takjub, yang saat itu ia mengintip dari celah jendela rumahnya. Mulai hari itu hingga seterusnya, Kiai Hashimlah yang mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal. Tak hanya itu, beliau juga mengajar berbagai cabang ilmu agama Islam lainnya. Itulah salah satu kisah karomah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka asal Indonesia. Diceritakan, beliau pernah menggendong Nabi Khidir yang berwujud kakek tua, saat terjadi hujan. Ketika belajar di pesantren Kiai Kholil Bangkalan, hari demi hari Kiai Hashim lalui dengan penuh semangat. Dengan sangat gigih, Kiai Hashim menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Kholil Bangkalan. Tidak sekalipun Kiai Hashim muda mengeluh, ketika diminta untuk merawat hewan ternak milik Syekhona Kholil Bangkalan. Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian dilanjut dengan rutinitas sholat Isya berjamaah di pesantren. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi langsung oleh Kiai Kholil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, langit Bangkalan ditutupi awan gelap, hingga hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Syekhona Kholil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya, tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal ganjil tersebut kepada sang guru. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan. Orang itu hendak bertemu dengan Kiai Kholil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Kiai Kholil pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong, dan membawa tamuku yang sedang kehujanan di sana?" tanya Kiai Kholil Bangkalan kepada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Kiai Hashim Asy'ari bersedia menawarkan diri, untuk menjemput tamu tersebut. "Biar saya saja Kiai," ucap Kiai Hashim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama, Kiai Hashim Asy'ari bergegas menjemput tamu itu dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Kiai Kholil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab, dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang di dalam ruangan, tanpa diganggu oleh siapapun. Usai menemui tamunya, Kiai Kholil Bangkalan kemudian datang menemui para santri, untuk kembali meminta bantuan. "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" tanya Kiai Kholil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Kiai Hashim muda kembali bersedia membantu mengantarkan sang tamu, dengan cara digendong seperti awal tadi. Setelah tamu tua dan Kiai Hashim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Syekhona Kholil mengatakan pada santri-santrinya,
Beliau menjelaskan bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Kiai Hashim muda adalah sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Ucapan yang dilontarkan Kiai Khalil Bangkalan, sontak membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sosok tadi yang tengah digendong Kiai Hashim adalah Nabi Khidir. Kalau saja mereka mengetahuinya dari awal, mungkin pada saat itu sudah berebut menggendongnya. Di kisah yang lain, ketika awal nyantri, Kiai Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara, Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik, dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Dengan takzim, Kiai Hashim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim langsung meloncat dan selamat. Ternyata, hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hashim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya. Dengan ikhlas, beliau ditugaskan menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai bentuk khidmat, atau dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil pernah kehilangan cincin pemberian istrinya, yang diketahui telah jatuh septic tank. Mengetahui hal tersebut, Kiai Hashim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke septic tank untuk mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hashim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya, yang telah berhasil mencarikan cincinnya, hingga terucap doa. Aku ridho padamu, wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, kelak derajatmu akan ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Karomah Kiai Hashim yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah. Pada masa itu, mereka semua dikumpulkan oleh Kiai Hashim di pesantren beliau, yakni di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mereka kemudian diberi minum air, sambil membaca doa yang sudah diajarkan Kiai Hashim. Kepada orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Kiai Hashim memberi beberapa pantangan, yang tidak boleh mereka langgar. Barang siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan dari musuh. Para pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah selalu menceritakan kisah ini. Termasuk salah seorang dari mereka adalah seorang pejuang yang bernama Paksiin. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kemampuan lain kepada Kiai Hashim. Yakni, saat itu beliau mampu mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu berada jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Pada saat itu, Sayyidina Umar dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya, dan mampu memberi perintah kepada pasukannya tersebut dari atas mimbar. Pada suatu ketika, Kiai Hashim sedang memberi pengajian kepada para santrinya. Pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik, yang saat itu sedang berperang melawan musuh di daerah Pare. Sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari wilayah pondok beliau. Di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, ternyata beliau juga memberi perintah kepada pasukan yang sedang berjuang. Sebelumnya, para penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng. Pesantren Kiai Hashim ini beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan, jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa jalan. Dan pada akhirnya, tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Penjajah Jepang tidak menyukai terhadap sosok Kiai Hashim. Dikarenakan,
Kiai Hashim pernah mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yang setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Selama Kiai Hashim di dalam tahanan, para santri beliau selalu datang, dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Terlepas dari semua kisah karomah tadi, Kiai Hashim adalah seorang manusia biasa. Bedanya, adalah tingkatan kedekatan dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kakek dari Gus Dur ini ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Kiai Haji Hashim Asy'ari memang sosok yang luar biasa. Di samping dikenal sebagai tokoh pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau, ketika terjadinya Perang Kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Hashim mengeluarkan resolusi jihad. Yang mana, beliau mewajibkan kepada setiap orang Islam, yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya, masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya, dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun saat itu tentara pejuang hanya menggunakan seadanya, tapi atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongan kepada bangsa ini. Sehingga, pihak tentara penjajah mengalami kerugian besar pada saat pertempuran 10 November itu. Dan setelah peristiwa tersebut, kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. Kiai Haji Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan, atau sering juga dipanggil Kiai Sepuh. Beliau adalah seorang ulama besar asli Probolinggo, Jawa Timur. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Rajab tahun 1259 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1840 Masehi. Nama kecil beliau adalah Ahsan bin Syamsuddin. Keistimewaan Kiai Hasan Genggong sudah tampak sejak ia masih di dalam kandungan sang ibu. Ketika hamil, sang ibu bermimpi menelan bulan. Mimpi itu diartikan, jika kelak anak dalam kandungannya akan menjadi orang yang mulia. Sementara itu, Kiai Syamsuddin, ayahnya, juga mengalami hal unik, serupa dengan sang istri. Suatu ketika, Kiai Syamsuddin mengisi ceramah di desa lain dan pulang larut malam. Di jalan mendaki, Kiai Syamsuddin melihat cahaya dari kejauhan memancar dari arah timur. Rupanya, sinar itu berasal dari rumahnya. Saat sang ayah sampai rumah, Kiai Hasan Genggong rupanya sudah lahir. Sejak kecil, beliau sudah belajar di Pondok Pesantren Sentong, di bawah asuhan Kiai Haji Syamsuddin. Kemudian beliau memperdalam ilmu agamanya di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Tak hanya puas di situ, ketika menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarromah, beliau juga belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun di sana. Beliau juga termasuk murid dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Abah guru sekumpul pernah berkata, "Jika tidak ada murid dari Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia. Sebab, terlalu banyaknya maksiat yang ada. Cuma yang uslah itulah yang jadi tongkat-tongkat penyangga langit." Kiai Hasan Genggong adalah sosok kiai yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu ulama yang dimintai pertimbangan, ketika para pendiri Nahdlatul Ulama hendak mendirikan jamiah tersebut. Beliau adalah ulama yang zuhud. Sehingga, tidak sedikit para ulama yang menaruh hormat pada beliau. Karena kealiman serta kebersihan hati, menjadikannya sosok yang karismatik dan sangat disegani masyarakat. Kewalian Kiai Hasan Genggong sudah banyak diketahui, sejak beliau nyantri di Kiai Khalil Bangkalan. Maka tak heran, jika kisah-kisah tentang karomahnya banyak diketahui masyarakat secara luas. Karomah adalah kejadian yang luar biasa di luar akal manusia, yang dianugerahkan Allah kepada diri seorang yang berpangkat waliullah, atau kekasih Allah.
Berikut ini kisah-kisah tentang karomah dari Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Kisah kewalian dari Kiai Hasan kali ini berkaitan dengan sosok Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh dan Kiai Hasan hidup pada zaman yang sama. Beliau berdua adalah seorang sahabat, memiliki kedekatan yang sangat baik. Pada suatu ketika, ada seorang tamu yang menghadap ke Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh kemudian menyuruh tamu tersebut berangkat ke Genggong dengan menaiki delman miliknya. Habib Soleh lantas menjelaskan tentang sosok Kiai Hasan Sepuh. Beliau berkata kepada sang tamu, "Sekarang kamu pergilah ke Genggong. Bawalah masuk delman beserta kuda milikmu, ke dalam kediaman wilayah rumah Kiai Hasan. Jika kudamu mau masuk, berarti Kiai Hasan bukan seorang wali. Akan tetapi jika kudamu tidak mau masuk, berarti Kiai Hasan adalah seorang waliullah." Kemudian Habib Soleh menjelaskan alasannya. Sebab, walaupun kuda adalah seekor hewan, dia juga memiliki sifat taudhu, dan dia akan merasa sungkan kepada walinya Allah. Begitulah kurang lebih penjelasan dari Habib Soleh. Singkat cerita, sampailah sang tamu itu di depan pagar rumah Kiai Hasan. Sang tamu pun kemudian melaksanakan, seperti apa yang dituturkan oleh Habib Soleh. Walaupun sudah dipaksa masuk, kuda miliknya tidak mau masuk ke dalam rumah Kiai Hasan. Dan itu berarti, Kiai Hasan adalah seorang wali Allah. Di lain kisah, Habib Soleh menerima sebuah surat dari Kiai Hasan Genggong. Habib Soleh kemudian membaca isi dari surat tersebut. Di saat yang bersamaan, terdapat seorang tamu yang sedang mengalami sakit parah. Tamu tersebut hendak meminta doa kepada Habib Soleh, agar diberikan kesembuhan oleh Allah. Setelah itu, Habib Soleh kemudian menggulung kertas, surat dari Kiai Hasan Genggong. Kemudian kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, dan kemudian diberikan kepada tamu yang sedang sakit tadi. Walhasil, dengan izin Allah, setelah beberapa hari, sang tamu tersebut dapat sembuh dari penyakit parah yang ia derita. Itulah karomah dari para waliullah. Dengan kuasa Allah, banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari karomah-karomahnya. Sejatinya, karomah paling luar biasa yang dimiliki oleh Kiai Sepuh Genggong adalah, yakni kemurnian akhlaknya, serta kebersihan hati yang beliau miliki. Pada suatu saat, beliau berangkat ke pondok dengan berjalan kaki menuju pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Saat di tengah perjalanan, setiap ada burung yang sedang makan, beliau selalu berhenti. Hal tersebut beliau lakukan, karena tidak mau mengganggu hewan yang sedang makan. Dan setelah hewan itu selesai makan, barulah beliau melanjutkan perjalanan. Pada suatu ketika seorang santri beliau mengambil buah nangka yang berada di kebun beliau. Buah nangka tersebut diambil lantaran sebagian sudah dimakan kelelawar. Santri tersebut beranggapan, sayang jika buah nangka itu dimakan kelelawar. Kemudian dipetiklah buah tersebut dan dibawa ke rumah Kiai Hasan Genggong. Ketika menerima buah tersebut, Kiai Hasan melihat lubang pada buahnya itu. Kemudian ditanyalah sang santri yang mengambil, "Kenapa buah nangka ini berlubang?" "Maaf Kiai, sebagian buah itu sudah dimakan kelelawar," jawab sang santri. Mengetahui hal tersebut, Kiai Hasan kemudian berkata, "Kembalikan buah ini ke tempat asalnya. Bagaimana kalau nanti malam kelelawar itu mencarinya? Kasihan kalau nanti malam dia mau makan buah ini." Begitu bersihnya akhlak beliau. Bahkan, tidak hanya manusia saja yang merasakan kebaikan akhlak beliau, tapi juga semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kiai Sepuh juga pernah bercerita, jika beliau berjalan, tidak pernah sekalipun memetik daun dari pohonnya. Beliau sangat menjaga akhlak. Beliau tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada semua makhluk hidup.
Tingkat ketasawuf Kiai Haji Hasan Genggong sangat tinggi ini, ditampakkannya ketika ia mempunyai banyak harta, dan ingin membeli mobil dengan uang tersebut. Sebelum niatnya terpenuhi, ia naik dokar atau delman di daerah Keraksaan, Probolinggo. Di tengah jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil melewati dokar tersebut, dan menerbangkan debu-debu ke arah semua orang di dokar itu, termasuk Kiai Haji Hasan. Akibat kejadian itu, beliau mengurungkan niatnya untuk membeli mobil, karena beliau takut mengganggu orang lewat, dan pengendara dokar di sekitarnya. Salah satu karomah Kiai Hasan Genggong kali ini diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Mudzar dari Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari, selepas sholat Jumat, almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah. Ketika itu, Kiai Hasan Genggong hendak pulang menuju rumah kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya beliau, Kiai Sepuh berjalan sambil mengucapkan sesuatu. Innalillahi. Innalillahi. Ucap Kiai Sepuh dengan keadaan panik, sambil menghentak-hentakkan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 1 siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, Kiai Sepuh sedang sibuk menemui para tamunya. Pada saat itu, terdapat juga Kiai Haji Ahmad Mudzar, santri Kiai Sepuh yang juk perawi kisah ini. Di tengah suasana tersebut, tiba-tiba datang 2 orang tamu menghadap Kiai Sepuh. Tamu tersebut nampaknya kelihatan sedang kelelahan, seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala 2 orang tersebut melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarkan ucapan dari salah seorang dari keduanya. Ini orang ternyata yang menolong kita 3 hari yang lalu. Ujarnya dengan kaget. Bersama dengan itu, Kiai Sepuh mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali, dengan wajah berseri. Dari kejadian tersebut, membuat heran Kiai Haji Mudzar saat itu. Dan beliau akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut. Sehingga berceritalah tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain, menaiki perahu untuk menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu kami oleng akibat angin topan. Dan akhirnya perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang, dan terjadi pada Jumat. Setelah itu, kami sudah tidak sadar lagi apa yang sedang terjadi. Sehingga, kami terdampar di tepi pantai Keraksaan Kalibuntu. Lalu setelah sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur, karena masih terselamatkan dari bencana itu. Kami ingat, bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari lalu itu adalah sosok kiai orang tua. Akibat peristiwa tersebut, hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahmi kepada sosok kiai yang sepuh, yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah itu, kami bertanya kepada orang-orang sekitar yang kami jumpai. Adakah di sekitar ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju tempat bernama daerah Genggong. Setelah sampai di sini, ternyata yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu, tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Pada suatu malam, ada seorang maling yang berniat mengambil harta keluarga yang tengah tertidur pulas. Karena kondisi yang sepi, dan tidak ada orang yang terbangun, kemudian maling itu berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi, maling tersebut dibuat kaget dan merasa ketakutan. Karena sebelum menguras harta keluarga tadi, tiba-tiba muncul sesosok orang tua yang mengusir maling tersebut. "Jangan maling di rumah ini. Pergilah dari sini," ucap sosok tua tersebut. Akhirnya, sang maling gagal merampok di rumah tersebut, dan kembali pulang. Karena ketakutan dengan peristiwa tadi malam, keesokan harinya maling tersebut datang kembali ke rumah yang hendak ia rampok tadi malam. Setelah sampai di rumah tujuan, sang maling dibuat kaget.
sang maling baru menyadari bahwa salah satu foto yang dipajang di rumah semalam, adalah sosok yang mengusirnya ketika hendak mencuri. Kemudian, sang pemilik rumah menjelaskan, bahwa sosok orang tua tersebut adalah ulama hebat. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Diceritakan, ketika Kiai Haji Hasan Genggong mencari ilmu pengetahuan ke tanah Madura, dan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, beliau sangatlah taat dan patuh pada gurunya. Diriwayatkan, bahwa saat akhir masa belajarnya, Kiai Haji Hasan Genggong dipendam setengah badan oleh Syekhona Khalil, tanpa diketahui santri lainnya. Setelah selama 40 hari, Syekhona Khalil menyuruh muridnya melihat pohon pisang yang ditanamnya. Murid yang disuruhnya lantas memenuhi perintah gurunya. Tapi betapa kagetnya murid tersebut, ketika sampai di tempat yang ditunjukkan, ternyata ia menemui Kiai Haji Hasan Genggong tubuhnya tertanam setengah badan. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Hasan diperintahkan pulang ke daerah asalnya, dan mendirikan sebuah pesantren di Keraksaan Probolinggo. Kiai Hasan Genggong dianggap berhasil memperoleh ilmu pengetahuan secara sempurna, dan Syekhona Khalil telah memberi restu kepadanya. Pada tanggal 11 Syawal, tahun 1374 Hijriah, atau pada tanggal 1 Juni, tahun 1955 Masehi, Kiai Hasan menghembuskan nafas terakhir. Beliau tutup usia pada umur 115 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan, di Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Demikianlah kisah-kisah dari sosok waliullah, Kiai Haji Hasan Genggong. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perjuangan beliau. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1897 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1315 Hijriah. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Kiai Raden Asad adalah keturunan Bendoro Saud, atau Tumenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb pada tahun 1750 Masehi. Bendoro Saud adalah keturunan Pangeran Ketandur, yang juga cucu Sunan Kudus. Kiai Asad Syamsul Arifin dilahirkan di perkampungan Syed Ali, dekat Masjidil Haram, Makkah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu keislaman. Pada usia 6 tahun, Kiai Asad Syamsul Arifin dibawa orang tuanya pulang, dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Pada perkembangan ilmu keagamaannya, beliau juga berguru kepada ulama besar Pulau Madura, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Raden Asad seorang pejuang dan banyak merekrut ribuan orang dari wilayah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Pulau Madura. Barisan pejuang beliau tersebut dinamakan Barisan Pelopor. Yang unik, barisan pelopor tersebut juga beranggotakan dari kalangan penjahat atau bajingan, yang sudah digembleng oleh Kiai Raden Asad untuk membela negara. Kiai Raden Asad berjuang di masa Belanda, pengusiran terhadap Jepang, dan penumpasan G30 SPKI. Beliau juga menjadi mediator berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, dan anggota konstituante pada tahun 1957, hingga tahun 1959. Kiai Asad juga dikenal atas berbagai karomahnya, ilmu keagamaannya yang sangat luar biasa, serta dipadukan ilmu bela diri yang membuatnya dikenal sebagai Kiai Sakti Mandraguna. Beliau juga dikenal sebagai figur yang gagah pemberani. Pada tahun 1951, Kiai Asad Syamsul Arifin menggantikan ayahnya, sebagai pemimpin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kiai Asad wafat di usia ke-93, tepatnya pada tanggal 4 Agustus, tahun 1990, di Situbondo, Jawa Timur. Jabatan terakhir di PBNU adalah Dewan Penasihat, atau Mustasar Pengurus Besar NU.
Berkat jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, pada tanggal 3 November tahun 2016, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Sebagai seorang waliullah, Kiai As'ad juga dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Banyak sekali kesaksian tentang kisah karomah beliau. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Keistimewaan para wali Allah memang tidak ada habisnya untuk diceritakan, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang yang mempercayainya. Termasuk karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama sekaligus wali Allah, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai As'ad Situbondo. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dari kota Sumedang, Jawa Barat. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya tidak pernah menginjakkan kaki di Sukorejo Situbondo, yang merupakan tempat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, asuhan Kiai As'ad dahulu kala. Bahkan, ketika dia mendengar kata Situbondo, yang terpikirkan olehnya adalah sosok Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menurut pengakuannya, bahwa dia bisa tahu Kiai As'ad hanya dari sebuah foto yang terpampang di dinding, mengenakan sorban putih bergaris biru, seperti yang beredar luas saat ini. Dan itu pun ia melihatnya saat dia masih kecil. Namun, dari situlah ia mengagumi Kiai As'ad pada pandangan pertama, tanpa pernah melihat secara langsung, atau datang ke Situbondo. Pria itu mengaku bahwa Kiai As'ad adalah seseorang yang telah banyak berjasa dalam hidupnya, hingga kehidupannya bisa seperti sekarang ini. Walaupun belum pernah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, apalagi menimba ilmu di sana, namun anehnya pria ini merasa punya banyak hutang kepada Kiai As'ad. Dia mengaku bahwa kekagumannya kepada Kiai As'ad selalu dijaganya, sampai pada suatu hari dia ingin menikahi seorang perempuan. Tetapi sayangnya, ketika itu ia tidak memiliki uang yang cukup. Sedangkan, mahar yang harus dibayarkan di luar dari kemampuannya, dan waktu akad nikah semakin dekat. Pria ini merasa kebingungan, sampai sering sekali mematikan ponselnya agar tidak terganggu pikirannya. Di tengah situasi yang menegangkan inilah, sosok Kiai As'ad tiba-tiba muncul di benaknya, dan secara spontan di dalam hatinya ia berseru, "Kiai As'ad, Anda adalah orang pertama yang saya kagumi, jadi mohon doakan kepada Allah untuk memberi saya uang. Uang tersebut akan saya gunakan sebagai biaya pernikahan nanti," ujar dia dalam hati. Tak disangka-sangka, keesokan harinya tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, orang itu mentransfer uang kepadanya melalui rekening pribadinya. Dia mengaku sangat terkejut atas rezeki yang ia dapatkan saat itu. Bukan hanya karena orang yang menghubunginya itu tidak ia kenal, tetapi jumlah nominal uang yang diberikan pun sangat besar. Dia menceritakan bahwa kejadian tersebut dialaminya sehari sebelum pernikahan. Bahkan sore hari menjelang ia menikah, masih ada nomor telepon baru yang menelponnya. Dan terus-menerus ada nomor baru yang masuk ke HP-nya untuk menawarkan uang. Hingga akhirnya ia merasa tak mampu, dan karena merasa terus dikejar orang, ia pun kemudian mematikan HP-nya, sampai akad nikah dilaksanakan. Alhamdulillah, pernikahan pun dapat dilaksanakan dan bertahan sampai saat ini. Dia mengaku tetap berkeyakinan bahwa para wali Allah, kekasih Allah, dan para pejuang, mereka itu tidak benar-benar meninggalkan dunia ini. Mereka hanya pindah tempat dan terus hidup, serta diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran, ayat 169. Dalam catatan Abdul Munim DZ dijelaskan, bahwa saat itu agresi militer sekutu kembali datang di Indonesia. Saat itu, mereka sudah menyiapkan titik-titik strategis untuk diserang. Mengingat bahwa Indonesia memiliki kiai-kiai sakti yang menjadi penghalang lajunya kolonialisasi.
Salah satu titiknya adalah daerah Tapal Kuda Situbondo dan targetnya yakni pesantren asuhan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saat itu pesawat musuh mencari letak pesantren asuhan Kiai As'ad. Dengan karomah yang dimilikinya, Kiai As'ad menyembunyikan keberadaan pesantrennya dengan wasilah menaruh songkok di pelataran halaman pesantren. Beliau juga menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad, ketika beliau mendengar kabar kembalinya sekutu ke Indonesia. Walhasil, pesawat tempur penjajah tidak menemukan keberadaan pesantren Kiai As'ad, dan tank-tank mereka juga tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Di hari selanjutnya, Kiai As'ad menyuruh seorang santri untuk meletakkan songkok itu di tengah hutan. Karena ini perintah sang kiai, santri tersebut membawa songkok, dan meletakkannya di tengah hutan sesuai perintah. Saat pesawat tempur Belanda kembali melacak keberadaan pesantren, akhirnya mereka menemukan bangunan pesantren besar di tengah hutan tersebut. Walhasil, mereka membombardir pesantren tersebut sampai rata dengan tanah. Keesokan harinya, Kiai As'ad memerintah santri itu untuk mengambil songkok yang diletakkan sebelumnya di hutan. Sesampainya di tengah hutan, santri tersebut kaget bukan kepalang, ketika menemukan tengah hutan yang hancur lebur akibat dibom. Kagetnya semakin bertambah, usai menemukan songkok Kiai As'ad masih utuh tanpa penyok atau rusak sedikit pun. Melalui kisah ini kita dapat belajar, bahwa para ulama dan kiai berjuang mendirikan bangsa ini bukan hanya berbekal logistik, pikiran, dan kekuatan fisik. Akan tetapi, juga disertai mujahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui tirakat berpuasa, maupun amalan wirid dan hizib. Kisah ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dalam sebuah ceramahnya. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Saat itu, beliau selaku komandan Hizbullah di kawasan timur Indonesia. Ketika pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai As'ad langsung menemui komandan serdadu negara matahari terbit tersebut, dan memberi ultimatum. Segera angkat kaki atau kalian dihancurkan, ucap Kiai As'ad Syamsul Arifin. Namun, sang komandan rupanya masih berkelit, bahkan meminta waktu 3 bulan untuk pergi. Kiai As'ad yang tidak mau dikibuli, langsung menolaknya, dan beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Hari ketiga pun tiba. Kiai As'ad kembali menemui komandan Jepang. Akan tetapi, dia masih belum juga mau pergi dengan berbagai alasan. Secara mengejutkan, tiba-tiba tamparan sang kiai mendarat tepat di pipinya. Tak hanya itu, Kiai As'ad juga menggebrak meja di depan sang komandan, hingga meja itu terbelah jadi 2. Hal ini menunjukkan betapa beliau mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan dia tidak melawan. Itu semua karena Kiai As'ad biasa berpuasa, tirakat, sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Ucap Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Kiai As'ad adalah seorang ulama besar Indonesia, sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo. Suatu ketika, Kiai Haji As'ad sedang memantau aktivitas pembangunan di sekitar ponpesnya. Seorang santri pendamping yang bernama Masud, saat itu sedang bertugas melayani keperluan sang kiai. Saat Masud bersama Kiai Haji As'ad, pada waktu itu Kiai Haji As'ad sedang kehabisan rokok, yang biasa disimpan dalam kantong beliau. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Haji As'ad memerintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya, yang berada di atas pintu ruangan pribadi Kiai Haji As'ad. Dengan sigap, Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud dibuat kaget,
ketika melihat Kiai Haji As'ad sudah berada dekat sudut bangunan asrama santri putri. Beliau terlihat sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Masud heran adalah, di titik awal mereka berdiri hingga asrama santri putri jaraknya cukup jauh, yakni 300 meter. Dan untuk waktu yang sesingkat itu, sepertinya tidak mungkin dilakukan kiai yang sudah sesepuh itu. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang, Masud melanjutkan titah Kiai As'ad. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Haji As'ad. Saat di dekat bibir pintu, kembali Masud menemukan Kiai Haji As'ad sedang duduk, sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat kiainya di dalam ruangan, Masud berdehem, mengisyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu. Dia hendak mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji As'ad untuk sesaat. Dia lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan, untuk menyerahkan pesanan rokok Kiai As'ad, yang juga berada di sana. Tidak mudah untuk menjadi orang yang alim. Kalaupun ingin menjadi alim, seseorang harus menjalani sebuah proses pendidikan, dengan belajar agama Islam di pesantren, atau dengan berguru kepada ulama atau kiai. Di pesantren pun ia harus bisa membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya, bisa membaca kitab untuk memahami hadis, dan banyak ilmu lainnya yang harus dikuasai agar dikategorikan alim. Seseorang yang ingin dirinya alim, harus menjalani proses belajar agamanya dengan sabar, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi, ada juga orang yang tidak pernah menempuh pendidikan pesantren, tetapi dirinya bisa menjadi seorang yang alim. Berikut ini kisah luar biasa tentang orang Cina yang menjadi orang alim, karena barokah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ada seseorang pria bernama Wi Chin Hai. Ia adalah anak asli keturunan Cina. Dia menceritakan tentang almarhum ayahnya ketika masuk Islam. Sebelum ayahnya masuk Islam, agamanya adalah Katolik, begitupun dengan ibunya. Ia masuk Islam pada tanggal 3 Maret, tahun 1984. Orang yang mengislamkan ayahnya itu adalah Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situ Bondo. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajak Wi Chin Hai bersilaturahim atau mengunjung ulama. Sampai saat ini, Wi Chin Hai tetap ingat ketika sering diajak ayahnya mengunjungi beberapa ulama. Karena ayahnya sangat senang berkumpul dan bersama orang-orang soleh. Ia benar-benar mendapatkan kebarokahan, ketika seseorang senang berkumpul dengan ulama yang sanad keilmuannya jelas. Buktinya, kini Wi Chin Hai juga menjadi orang alim, berkat ayahnya yang senang berkunjung kepada ulama. Wi Chin Hai membenarkan, bahwa tidaklah keliru, ketika ayahnya banyak berguru kepada ulama yang sanadnya nyambung dengan Rasulullah, termasuk Kiai As'ad yang menjadi gurunya. Sehingga, almarhum ayahnya itu mendapatkan hidayah, serta keberkahan dari gurunya, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Setelah beberapa bulan masuk Islam, ayahnya berkunjung ke pesantrennya Kiai As'ad. Ia kemudian menyampaikan hajatnya kepada Kiai As'ad, tentang bagaimana caranya bisa alim, meskipun tidak usah mondok. Kemudian Kiai As'ad menjawab, kalau ingin menjadi orang yang alim, ia harus mondok atau belajar agama Islam. Sedangkan, ayahnya itu sudah berusia 31 tahun, dan masih mempunyai tanggung jawab istri dan anak. Namun, Kiai As'ad hanya tersenyum mendengar hal itu. Beberapa bulan kemudian Kiai As'ad menghadiri undangan di Desa Lombok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Ayahnya tersebut juga turut hadir untuk mengikuti pengajian yang diisi oleh Kiai As'ad. Sang ayah selalu hadir ketika ada pengajian Kiai As'ad, dimanapun tempatnya, kecuali ia tidak bisa hadir karena sakit, atau kepentingan yang sangat mendesak. Pada saat memberikan ceramah, tiba-tiba Kiai As'ad berdiri dan menunjuk orang yang duduk di pojok belakang. Kemudian Kiai As'ad berkata, "Nak, kesini kamu."
Melihat hal itu, semua orang yang ada di majelis, saling menoleh siapa yang ditunjuk dan dipanggil ke depan oleh Kiai As'ad. Kemudian Kiai As'ad berkata lagi sambil menunjuk. "Kesini kamu nak, yang orang Cina." Ternyata, orang Cina yang ada di sana adalah benar ayah dari Wi Chin Hai. Kemudian ayahnya itu berdiri dan mendekat kepada Kiai As'ad. Kebetulan di depan Kiai As'ad terdapat gelas dan minuman. Setelah itu, Kiai As'ad langsung meludahi gelasnya tersebut. Kemudian Kiai As'ad memberikan gelas tersebut kepada ayah Wi Chin Hai, sambil berkata, "Ini diminum dan dihabiskan." Menurut Wi Chin Hai, almarhum ayahnya itu termasuk orang yang mudah jijik. Tetapi tak disangka, minuman yang diberikan Kiai As'ad tersebut langsung dihabiskan tanpa ada rasa jijik sedikitpun. Setelah habis, kemudian Kiai As'ad memberikan mikrofonnya kepada ayah Wi Chin Hai, dan Kiai As'ad meninggalkan lokasi pengajian lalu berkata, "Saya mau pulang dulu. Kamu yang melanjutkan pengajian ini." Kemudian duduklah ayah Wi Chin Hai di kursi ceramah. Tanpa diduga-duga, ayah Wi Chin Hai langsung bisa memberikan tausiah di depan banyak orang. Menariknya lagi, isi tausiah yang disampaikan bukan ilmu sembarangan, melainkan ilmu yang kajiannya berat, seperti Tafsir Jalalain, Kitab Ihya Ulumuddin, dan Al-Hikam. Wi Chin Hai juga mengatakan, bahwa almarhum ayahnya selama hidup tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi kitab kuning. Sungguh luar biasa. Keberkahan bagi orang yang senang berkunjung, dan berguru kepada ulama yang dekat dengan Allah. Wi Chin Hai juga menyarankan bagi siapapun yang ingin memperdalam ilmu agama, hendaknya ia harus bisa mencari guru yang tepat, dan sanad keilmuannya harus jelas hingga ke Rasulullah. Kiai Haji Zainullah Jauhar. Beliau dahulu adalah salah satu seorang khodam, atau pembantu dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau kemudian menceritakan pengalamannya luar biasa, ketika masih bersama Kiai As'ad. Berikut ini penuturan dari Kiai Haji Zainullah Jauhar. Selama bertahun-tahun mengabdi ke Kiai As'ad, saya memang jarang menyaksikan Kiai As'ad sholat. Suatu hari, saya dan santri lainnya diajak bepergian oleh Kiai As'ad. Saat adzan maghrib, kami berhenti di sebuah masjid. Saya melihat Kiai As'ad hendak pergi ke masjid, maka kami pun mengikuti langkahnya. Anehnya, ketika di dalam masjid, saya tidak melihat keberadaan Kiai As'ad. Sepertinya tadi Kiai As'ad langsung lenyap ketika di pertengahan di jalan. Kami pun menjadi bingung, apakah Kiai As'ad tidak sholat, pikir saya. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi lagi ke mobil lagi. Anehnya, di dalam mobil ternyata sudah ada sosok Kiai As'ad. "Loh, kalian kok kesini, sudah selesai sholat ya? Ayo sholat dulu," seru Kiai As'ad saat itu. Maka kami pun langsung lari, dan cepat mengerjakan sholat ke dalam masjid. Pada zaman dahulu, di daerah Tapal Kuda terdapat dua kiai besar, yakni Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo dan Kiai Usman Bondowoso. Beliau berdua dikenal sebagai dua ulama yang mempunyai hubungan persahabatan yang erat. Terdapat karomah dari Kiai As'ad yang nampak ketika beliau sedang berceramah di atas panggung. Pada saat Kiai As'ad sedang menyampaikan ceramah, beliau menyadari keberadaan malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israil. Saat itu beliau berkata, "Sebentar lagi, saya akan menyurusul Kiai Usman." Perlu diketahui, Kiai Usman telah meninggal dunia beberapa waktu sebelumnya. Dan benar saja, hanya berselang beberapa hari, Kiai As'ad dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar menyusul Kiai Usman Bondowoso. Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin, merupakan tokoh ulama yang juga mempunyai banyak karomah. Dengan karomahnya itulah, beliau disegani oleh banyak orang, termasuk para preman. Meskipun demikian, dalam berdakwah,
Kiai As'ad jarang menggunakan ilmu kesaktiannya. Beliau tetap menggunakan pendekatan lain dalam berdakwah, meskipun sebagian orang memandangnya tidak lazim. Dengan caranya yang tidak mengandalkan kesaktiannya itulah, Kiai As'ad justru mampu menaklukkan para preman. Pada suatu ketika di sebuah masjid pondok, sering terjadi pencurian sandal. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Kiai As'ad kemudian mendatangi salah satu dedengkot preman. Sandal jamaah di masjid ini sering hilang kalau sholat Jumat. Bisakah saya minta tolong untuk mengamankannya agar tidak hilang? Pinta Kiai As'ad kepada seorang gembong preman. Gembong preman tersebut justru merasa senang ketika sang kiai berkunjung ke tempatnya. Di dalam lingkungan di sekitar pesantren, terutama bagi suku Madura, seorang kiai umumnya menjadi sosok yang sangat dihormati, sekaligus tokoh yang disegani. Melawan perintah kiai, bisa dipercaya mendatangkan sebuah petaka. Keyakinan ini ternyata juga ada dalam pikiran si preman tersebut, sehingga dirinya tidak menolak perintah Kiai As'ad. Gampang itu Kiai. Paling-paling yang mencuri itu masih anak buah saya. Biar saya yang jaga, kata si gembong preman tersebut. Bahkan, dia justru merasa bangga, karena dipercaya oleh kiai besar dan merasa berguna bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pembicaraan tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Si preman tidak apa-apa tidak ikut sholat Jumat, karena ia dan anak buahnya itu juga tidak pernah sholat. Asalkan, ia bersedia menjaga setiap pasang sandal yang ada di luar pelataran masjid selama salat Jumat berlangsung, terutama ketika sholat Jumat sudah berakhir. Akhirnya, kesepakatan itu pun tercapai. Waktu sholat Jumat pun tiba, si gembong preman tadi datang untuk memenuhi janjinya, yaitu berjaga-jaga di sekitar masjid. Benar saja, sejak dijaga oleh gembong preman tersebut, sandal masyarakat aman-aman saja. Tidak ada satupun sandal yang hilang. Bahkan, para jamaah yang hendak menukar sandalnya dengan sandal yang bagus pun tidak berani, karena mereka diawasi oleh gembong preman tersebut. Penjagaan ini pun terus berlanjut sampai 1 bulan. Selama menjalankan tugasnya sebagai penjaga sandal di masjid, gembong preman tersebut merasa ada yang aneh. Sebagai orang yang memiliki pengaruh, dan ditakuti oleh banyak orang di kampungnya, ia merasa pekerjaan ini remeh bagi preman selevel dirinya. Dirinya pun merasa tidak jenak menjadi penjaga sandal, namun ia juga tidak meninggalkan tugasnya begitu saja. Di kemudian hari, ia menghadap kepada Kiai As'ad, seraya curhat. Kiai, masak saya harus jaga sandalnya tukang becak, penjual kacang goreng, dan sandalnya anak-anak kecil. Justru orang-orang ini yang seharusnya jaga sandal saya, bukan malah sebaliknya. Gugat gembong preman tersebut kepada Kiai As'ad. Dengan penampilan seperti orang kebingungan, Kiai As'ad kemudian bertanya balik. Kalau sampean ikut sholat Jumat, terus siapa yang harus jaga sandal? Tanya Kiai As'ad. Si gembong preman pun merasa bingung. Ia menyadari dan memahami tentang jawaban Kiai As'ad. Sampai akhirnya, di dalam kepala si gembong preman itu tercetus sebuah ide. Tenang Kiai. Saya punya anak buah banyak. Biar mereka yang menjaga, dan saya akan ikut sholat. Katanya dengan rasa bangga, karena sandalnya nanti bakalan dijaga oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, Kiai As'ad kemudian menyetujui usulan gembong preman tersebut. Proses yang sama kemudian berlanjut secara bergantian. Si preman mengajak salah satu anak buahnya dan memintanya untuk menjaga sandal para jamaah sholat Jumat. Sampai beberapa sholat Jumat, si anak buah ini jadi jengkel juga. Masak preman disuruh jaga sandal preman. Protes si anak buah preman tersebut. Si anak buah preman ini juga ingin sandalnya dijaga orang lain, bukan malah sebaliknya. Maka, solusinya tetaplah sama, bahwa si gembong preman meminta si anak buah tersebut, untuk mencari temannya yang mau menjaga sandal,
sebelum memutuskan untuk ikut sholat Jumat. Hingga akhirnya secara berkesinambungan dan secara bertahap, para preman di sekitar lingkungan pesantren kemudian ikut sholat Jumat, hanya karena ingin sandalnya dijaga oleh orang lain. Ada salah satu kisah karomah yang luar biasa dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Yaitu, ketika beliau dapat mengubah pasir menjadi dentuman bom. Kisah ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Fawaid. Beliau mengisahkan saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Konon, pasir itu adalah pemberian dari Kiai As'ad. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Anehnya, suatu peristiwa yang ajaib terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu, tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman bom. Padahal, saat itu para pejuang tidak membawa bom. Bagaikan mendapat rejeki nomplok, para pejuang itu seakan berpesta pora dan memunguti satu persatu senjata-senjata yang ditinggal Belanda itu. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 anggota Laskar Sabilillah meminta ijazah kepada Kiai As'ad ke Sukorejo. Hal tersebut akan mereka gunakan sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama, yang ditanyakan oleh Kiai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. Apakah kalian betul-betul ingin berjuang? Tanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kami memang ingin berjuang Kiai, asalkan kami diberi azimat. Jawab seorang pemimpin rombongan. Oh, itu gampang. Jawab Kiai As'ad. Kamu berangkat perang utuh, pulang pun juga utuh. Lalu Kiai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya, sambil membaca sholawat. Setelah itu, Kiai As'ad berpesan kepada mereka. Kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus maju, dan jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati, kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi, bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir. Maka mereka dengan semangatnya berjuang di medan perang. Hingga akhirnya kembali memenangkan peperangan melawan penjajah. Kejadian bisa mendatangkan hujan, dan juga bisa menghentikan hujan, bukanlah hanya pekerjaan pawang hujan saja. Para kiai yang telah memiliki karomah juga bisa saja melakukan hal tersebut, sekalipun tidak ditunjukkan secara obral. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin disebut-sebut punya karomah bisa mendatangkan hujan pada saat diperlukan. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-27, pada bulan Desember tahun 1984. Ketika itu, Muktamar berlokasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus Situbondo. Peran Kiai As'ad dalam berkhidmat kepada NU sudah tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan Muktamar tingkat nasional. Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Sang Presiden, Bapak Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk pendaratan helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan, sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca kota Situbondo sangatlah panas. Agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter mendarat, lapangan itu perlu disiram air. Dan demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air, agar bisa menyiram area tanah lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai As'ad muncul. Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini? Tanya Kiai As'ad kepada para petugas.
Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini. Sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini. Tutur Kiai As'ad. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia kemudian menjawab, "Mohon maaf Kiai. Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan." Kiai As'ad pun diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik gerimis turun, dan kemudian hujan pun turun semakin lebat. Lapangan tersebut kemudian menjadi basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata, hujan hanya turun di sekitar lapangan itu saja. Di luar lapangan, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Dan ternyata, Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan itu. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok, yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya. Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai As'ad sebelumnya, bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan yang akan disiram tadi. Demikianlah kisah-kisah karomah dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah lahir pada tanggal 31 Maret, tahun 1888 di Jombang. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasbullah Said, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Menurut sejarah, Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah, tepatnya ketika melawan penjajah Jepang. Beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Kiai Wahab adalah tokoh cendekiawan Muslim pada zamannya. Beliau dikenal sebagai sosok seorang Kiai Nahdien, yang mempunyai pemikiran modern. Beliau termasuk seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, Perti, dan organisasi Islam lainnya. Diketahui, Kiai Wahab dulunya pernah belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, dan pesantren Tebu Ireng. Tak hanya itu, beliau juga pernah belajar di pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Tak hanya di negeri sendiri, Kiai Wahab juga pernah merantau ke Mekah, untuk berguru kepada Syekh Mahfudz At-Termasi, dan Syekh Al-Yamani. Di sana, beliau mampu menyelesaikan pendidikan agamanya dengan hasil nilai yang istimewa. Pada tanggal 29 Desember 1971, Kiai Wahab wafat di Jombang. Beliau kemudian dimakamkan Tambak Beras, tepatnya di area komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Atas jasa-jasa beliau, pada tanggal 7 November tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyematkan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Sebagai seorang waliullah, Kiai Abdul Wahab Hasbuh juga dikaruniai Allah berbagai karomah. Berikut ini adalah kisah tentang beberapa karomah yang beliau miliki. Kisah-kisah mengenai karomah beliau dituturkan turun-menurun, salah satunya adalah kisah mengenai sorban sakti milik Kiai Wahab. Al-Kisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Abah Afandi. Pada masa itu, masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam, dan penganut setan. Terlampau bencinya mereka pada Abah Afandi, sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Abah Afandi. Pernah suatu ketika, mereka mengadang di jalan dengan senjata tajam, bahkan mengajak duel. Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dan menyelamatkan Abah Afandi, meskipun Abah Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Abah Afandi. Sering pula Abah Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam biasa menyebutnya sebagai santet. Sampai akhirnya, almarhum Kiai Haji Fatoni asal Indramayu, seorang senior Abah Afandi saat di pesantren Tebu Ireng, beliau memberitahu kepada Abah Afandi bahwasanya orang pembenci tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara, dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam. Semua itu mereka lakukan, tak lain dengan tujuan untuk membunuh Abah Afandi. Kiai Fatoni pun saat itu menegaskan kepada Abah Afandi, "Ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong. Mereka mengadakan ritual ilmu hitam, untuk membunuh Anda. Dan mereka sedang mencari waktu yang tepat," ujar Kiai Fatoni kepada Abah Afandi. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Abah Afandi pun langsung meluncur sowan pada gurunya, yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kebetulan pada saat itu, Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras. Abah Afandi pun langsung menceritakan tentang masalahnya kepada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan, agar Abah Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor, yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya, seraya berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban beliau ke wajah Abah Afandi muda. "Sudah Afandi. Mulai sekarang, orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu," tegas Kiai Wahab kepada Abah Afandi. Ketika pulang sowan dari Kiai Wahab, tiba-tiba di tengah jalan Abah Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal. Abah Afandi pun ekstra hati-hati, karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi sungguh aneh, orang malah tersebut justru bersimpuh, dan minta maaf pada Abah Afandi. Merasa heran, Abah Afandi pun masih kebingungan, karena memang dia tidak kenal dengan orang itu. "Saya ketua jawara dari Kalimantan, yang dibayar oleh si Fulan. Dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula, saya dan teman-teman sudah siap-siap, dan bertekad akan membunuhmu. Namun, tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang, saya tidak berani mengganggumu, teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya," tutur jawara tersebut dengan ketakutan. "Dan saya di sini juga disuruh mewakili orang yang membencimu, untuk meminta maaf kepadamu," tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu, Abah Afandi pun berkata, "Lia sudah, saya maafkan. Bilang pada yang menyuruhmu, jangan mengganggu saya lagi." Setelah itu, Abah Afandi pun meninggalkan orang tadi, dan merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Doa Kiai Wahab memang mustajab, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Abah Afandi dalam hati. Itulah kisah tentang salah satu bukti karomah Kiai Wahab Hasbullah. Sebagai seorang ulama yang alim, beliau memiliki banyak karomah dan keilmuan yang matang. Dikisahkan, pada suatu kesempatan para kiai melakukan perjalanan ke Semarang, yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Adapun tujuannya, para kiai tersebut hendak menghadiri pertemuan ulama NU. Diketahui, rombongan kiai ini terdiri dari Kiai Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Abbas Buntet. Maka, berangkatlah rombongan dari Jombang menggunakan mobil sedan milik Kiai Wahab Hasbullah. Pada saat itu, perjalanan tetap dilanjutkan, meskipun waktu sudah beranjak malam. Para kiai tersebut tidak langsung ke tempat tujuan, akan tetapi singgah di beberapa pesantren dan kediaman kiai yang dikenal. Dan pesantren Langitan Ruban menjadi destinasi pertama para rombongan.
Singkat cerita, para kiai tetap melanjutkan rencana perjalanan, sebelum nanti singgah lagi di pesantren sarang. Pada malam hari, rombongan mulai memasuki wilayah hutan cepu yang dikenal sepi. Seketika, tiba-tiba gerombolan begal menghadang para rombongan kiai di tengah jalan. Melihat gerombolan begal mencegat, Kiai As'ad pun turun dan mencoba bernegosiasi. Namun yang dilakukan Kiai As'ad tidak berhasil. Beberapa begal semakin beringas, dan nampak mulai mengeluarkan senjata tajam. Melihat gelagat begal mulai tak terkendali, Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai As'ad. Para begal pun terjatuh, dan perlawanan sengit belum berhenti. Kiai Abbas pun memberi kode, untuk segera membangunkan Kiai Bisri. "Ada apa ini? Sepertinya ramai sekali," tanya Kiai Bisri. "Ada begal nekat," jawabnya. Kiai Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas, yang terlihat sedang menghadapi keberingasan sekelompok begal. "Kalau itu bagiannya Kiai Wahab," ungkap Kiai Bisri. "Kang, itu ada begal nekat." Kiai Bisri menepuk pundak Kiai Wahab. "Sedang ada apakah itu?" tanya beliau. "Ada begal," Kiai Bisri membisiki. "Oh, begini loh caranya," kata Kiai Wahab sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, suara keras dari tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Dengan seketika, para kelompok begal pun terpental dan terjungkal, serta badan mereka kaku tidak berdaya. Subhanallah. Itulah salah satu bukti karomah Kiai Wahab Hasbullah, yang mampu melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil santrinya. "Wahai anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini," kata Syekh Kholil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segeralah para santri mempersiapkan diri. Waktu itu, sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat. Akan tetapi, macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus. Perawakannya tidak berapa tinggi, berkulit kuning langsat, sambil ia menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kholil, pemuda tersebut lalu mengucap salam. Namun, bukan jawaban salam yang diterimanya dari Kiai Kholil. Saat itu, Kiai Kholil malah berteriak memanggil santrinya. "Wahai santriku semua! Ada macan! Ada macan! Ayo kita kepung! Jangan sampai ia masuk ke pondok!" seru Syekh Kholil seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh Kholil, kontan saja semua santri berhamburan datang, sambil membawa apa yang ada. Bahkan dari mereka ada yang membawa pedang, celurit, tongkat, dan pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi, kecuali ia memilih lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Kholil begitu menggelora, maka keesokan harinya ia mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, ia langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai, demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Kholil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja ia dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Kholil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, barulah pemuda itu merasa lega, setelah ia akhirnya resmi diterima sebagai santri Syekhona Kholil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab, atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ternyata, santri yang diisyaratkan sebagai macan itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Beliau adalah seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, dan pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbulloh di mana-mana selalu berwibawa, dan sangat disegani siapapun yang ada di depannya. Beliau sangat dihormati, baik itu kawan maupun lawan. Beliau bagaikan seekor macan, seperti yang pernah diisyaratkan Syekh Khalil dahulu. Demikian secuil kisah-kisah mengenai karomah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulloh. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim, atau sering disapa Mbah Manap. Beliau lahir di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya pada tahun 1856 Masehi. Beliau bukanlah putra kiai terkenal yang sangat disegani, melainkan putra seorang petani biasa dari Magelang, yang menggantungkan hidupnya setiap hari dari sepetak tanah. Dalam belajar ilmu agama, beliau juga pernah belajar langsung kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Di sana, beliau belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh perjuangan. Karena tidak memiliki bekal, bahkan saat mondok di sana beliau rela menjadi buruh di sawah, untuk mencukupi segala kebutuhannya. Sehingga tidaklah heran, jika kini sosok Kiai Abdul Karim dikenal sebagai seorang ulama besar Indonesia. Menurut sejarah, Pondok Pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910. Adalah sosok Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Karim. Beliaulah yang menjadi sosok pendiri pesantren besar yang berada di Kediri ini. Ponpes Lirboyo kini menjadi pesantren dengan ribuan santri, dan menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Bangunan gedungnya pun nampak megah dan lagi luas. Siapa sangka, dahulunya wilayah ini terkenal wingit, dan begitu ditakuti masyarakat. Kala itu, lokasinya digambarkan masih berupa hutan belantara. Konon, tempat ini juga wingit, dan dihuni para jin untuk beranak pinak. Tak hanya itu, karena jarang terjamah, tempat tersebut juga menjadi persembunyian para penjahat dan begal. Dan tak jarang, mereka mencegat saudagar yang lewat. Pendek kata, wilayah tersebut berkebalikan dengan sekarang, yang pada masa itu lokasi tersebut begitu dijauhi oleh masyarakat. Namun, kini Ponpes Lirboyo menjadi dambaan bagi orang tua dan santri-santri dari seluruh penjuru Indonesia. Belasan ribu santri menuntut ilmu di pesantren ini. Pada masa itu, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan Ponpes Lirboyo dengan penuh perjuangan yang luar biasa berat. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa terlewati. Sebagai seorang waliullah, Kiai Abdul Karim juga dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Banyak sekali kesaksian tentang karomah yang beliau miliki. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai Manap, atau yang juga kita kenal sebagai Kiai Abdul Karim Lirboyo. Dikisahkan, Kiai Manap hendak menuju Lirboyo Kediri pada malam hari. Dengan berbekal nasi 1 bakul, sayur 1 mangkuk, dan selembar tikar, Kiai Soleh serta Kiai Asyari mengantar Kang Manap menuju Lirboyo. Setelah kedua mertua dan kakak iparnya kembali, praktis ia berada sendirian di sana. Sebab, Nyai belum roh sang istri, baru akan menyusul 2 hari setelahnya, dengan hanya berbekal sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam dorok. Sebagai pendatang baru di Lirboyo, bukan sambutan hangat yang menyapa. Malahan, beliau mendapat caci maki dan teror yang terus menghampiri Kiai Abdul Karim dan sang istri. Hal ini sangatlah maklum. Sebab, dengan hanya terdiri dari 41 keluarga yang masih jauh dari agama Islam, banyak yang tidak suka dengan kedatangan keduanya. Dikutip dari lirboyo.net, bahwasanya teror tidak hanya datang dari mereka yang tampak, para penghuni Lirboyo yang tidak tampak pun turut mengganggu dan meneror. Akan tetapi, Kiai Abdul Karim kita bukanlah sekedar pendatang biasa. Beliau kelak adalah sang panutan dan cerminan bagi jutaan para santri. Dengan kedalaman ilmu yang didapatkan selama berpuluh tahun dari gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan, menjadikan pribadinya sosok yang tak mudah menyerah. Dalam diamnya,
Sang kiai dengan lantang berteriak seolah ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, atas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kuat bukan mereka yang sering menang bulat. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kesabaran adalah kemenangan, melawan aliran air hanya akan membuat kita hanyut. Dengan sabar, Kiai Haji Abdul Karim menghadapi tetangga yang memusuhi, sembari perlahan-lahan menyampaikan ajaran Nabi lewat bahasa, laku, dan sopan santun. Bahkan, menurut penuturan Kiai Haji Effendi Mursyad, salah satu murid dan hodim beliau, banyak santri dari bangsa jin yang diajar oleh Kiai Haji Abdul Karim. Konon, oleh beliau jin yang nakal dan sering mengganggu santri, digendongi, lalu ditempatkan di desa Dempul. Demikianlah perjuangan beliau. Dengan kesabaran, lambat laun sifat antipati menjadi simpati. Penolakan menjadi sambutan hangat. Hingga akhirnya, Lirboyo bisa menjadi kampung santri seperti sekarang ini. Kisah karomah lainnya yang dimiliki beliau adalah, ketika Kiai Haji Abdul Karim berangkat haji. Bagi beliau, belum sempurna rasanya jika belum menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, beliau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya, beliau mau menjual tanah untuk biaya haji. Tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah, banyak penduduk yang ingin mengucapkan selamat, dan memberikan tambahan bekal kepada beliau. Anehnya, dari uang pemberian itu, terkumpullah uang yang sangat banyak. Dan ternyata, jumlah uang itu sudah bisa digunakan beliau untuk pergi haji, meskipun tidak harus menjual tanahnya. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim pun berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan sepulang dari Tanah Suci itulah, Kiai Manap mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim adalah ulama besar Indonesia yang sangat dihormati. Diketahui, beliau adalah salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Karim merupakan gurunya para kiai di Nusantara. Hal tersebut lantaran banyaknya santri yang kemudian menjadi kiai besar, yang pernah menjadi murid dari beliau. Kiai Abdul Karim dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Sebagai buktinya, terdapat kesaksian tentang salah satu karomah dari Kiai Haji Abdul Karim. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafidz Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat peringatan haul beliau di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafidz pernah diajak bepergian sang kakek, Kiai Haji Abdul Karim. Sang kakek hendak pergi ke pondok mendiang gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang adzan maghrib, beliau lantas izin pamit, untuk pulang ke Kediri selepas sholat maghrib. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, beliau langsung pulang menuju Lirboyo bersama sang cucu. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun anehnya, tiba-tiba mereka berdua sudah berada di belakang rumah, dekat pohon asam besar di Lirboyo. Karena melihat cucunya keheranan, sang kakek kemudian berpesan. Kiai Abdul Karim berpesan, agar kejadian ini jangan diceritakan, sepanjang dia masih hidup. Ternyata, waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian, Kiai Haji Abdul Karim juga sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Hal tersebut menunjukkan, bahwa perjalanan puluhan kilometer tersebut hanya dilalui dengan singkat. Demikianlah kisah perjuangan dakwah dari 5 murid Syekhona Muhammad Holil Bangkalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.